Kemungkinan hari ini juga Pak Saiful gabung juga kuliahnya. Oke. Saya mau bahas kelanjutan materi minggu lalu. Minggu lalu saya sudah bahas tentang ikatan kimia. Oke. Sebelum saya lanjutin, saya mau tanya nih, yang berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia itu siapa ya? Halo Mbak? Elektron valensi, Bu. Elektron valensi, elektron yang terdapat pada kulit terluar, atau elektron valensi itu bisa diganti istilahnya dengan bilangan oksidasi. Oke. Terus ikatan kimia dapat terjadi dengan berapa cara? 2 cara, Bu. 2 cara, apa aja? Ikatan apa yang pertama? Ikatan ion sama ikatan kovalen. Ikatan ion sama ikatan kovalen. Kalau ikatan ion terjadi kapan? Apabila adanya perpindahan elektron valensi sehingga terdapat unsur ion yang saling menarik dari unsur positif. Terjadi perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya. Sehingga akibat adanya perpindahan elektron tersebut, kalau misalnya suatu atom melepaskan elektron yang dia punya, dia jadi bermuatan positif. Nah, atom dari yang lain itu akan menerima elektron. Nah, kalau dia menerima elektron, dia bermuatan negatif. Terjadi tarik-menarik antara muatan positif sama negatif. Nah, itu ikatan ion. Terus yang kedua, akibat pemakaian bersama. Nah, kita sebutnya ikatan kovalen. Sampai situ materi saya minggu lalu. Iya, Bu. Ya, oke. Yang sekarang ikatan kovalen koordinasi sudah dibaca? Udah dibaca? Belum saya jelasin, saya baru nanya. Udah dibaca belum materi saya? Udah ya, Bu, tapi masih belum terlalu ngerti, Bang. Oke. Yang ikatan ion sama ikatan kovalen, ada yang masih bingung kah? Ada yang masih bingung? Mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen? Kalau udah masuk ikatan kovalen koordinasi ya lebih sulit lagi. Kalau ini materi minggu lalu tidak dikuasai mah repot ya. Ikatan kovalen yang kemarin sudah dikuasai materinya? Sudah. Oke. Asumsi saya kalian ngerti apa yang saya bahas. Karena saya tanya, kamu ya diem aja. Jadi kalau saat ujian, minggu depan saya mau kasih kuis ya. Terkait dengan persamaan reaksi minggu depan. Oke, saya masuk ke whiteboard-nya. Tolong diperhatikan baik-baik. Contohnya misalnya hidrogen. Hidrogen itu nomor atomnya 1. Berarti elektron valensinya berapa? Dia kan 1s1. Elektron valensinya berapa? 1. Dia kepingin ideal itu pengen seperti helium. Helium itu nomor atomnya 2. Jadi 1s2. Hidrogen itu pengennya seperti helium. Yang idealnya. Yang gas mulianya itu helium. Nah kalau Cl kemarin berapa? 17. 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p 5. 5. Nah, valensinya berapa? 7. Ikatan yang memungkinkan apa antara helium dengan si Cl? Ion? Kalau ion mungkin enggak? Enggak. Kenapa enggak? Soalnya di atom H-nya cuma 1, jadi dia nggak bisa dipindahin. Oke. Hidrogen ini punya 1 elektron. Dia nggak akan mungkin melepaskan 1 elektron yang dia punya. Dia cuma butuh 1 lagi supaya seperti helium kok. 1s2 ini 1s1 butuh 1 elektron kan. Gitu juga dengan Cl. Dia mau seperti neon. Cuma butuh 1 lagi jadi 3p6.
Jadi nggak memungkinkan buat si hidrogen itu melepaskan, jadi bermuatan positif nggak mungkin. Karena dia butuh satu kok. Apalagi si Cl. Cl itu nggak akan melepaskan yang dia punya. Jadi ikatan yang memungkinkan kalau kita gambarin, ini punyanya si H, cuma satu. Cl-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ikatannya apa? Kovalen. Ikatan Kovalen. kovalen. Ini Cl, ini H, ininya punya si H, ininya punya si Cl. Nah, dipakai bersama-sama. Nah, ini kita sebut dengan pasangan elektron bersama. Kenapa? Karena ini yang dipakai nih. H menyumbang 1 elektron, Cl menyumbang 1 elektron. Nah, tidak ada yang melepaskan elektron dan tidak ada yang menerima elektron. Semuanya nyumbang untuk digunakan bersama-sama. Jadi kita sebut dengan ikatan Kovalen. kovalen. Oke. Nggak ada muatan positif, nggak ada yang negatif ya. Kalau ini berarti hidrogen ini nyumbang 1 elektron, si Cl nyumbang 1, jadinya begini nih. Nah, ikatannya oke, ini dari si Cl, ini dari H, terbentuk ikatan. Nah, tuh. Senyawanya namanya HCl. Nanti kalau putus ini ikatannya, nah nanti balik lagi nih. Aduh, kenapa lagi? Kalau putus, ya jadi kayak gini nanti. Ada radikalnya. Ini punyanya si H, ini punya Cl. Terbentuk radikal bebas. Oke, kalau putus. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Contohnya lagi. Ada yang tanya? C. Ikatan pada polimer. Kan gini nih. Ini satu dari C yang ini dari C yang ini. Terbentuk ikatan kimia. Nah, ikatan kovalen. Sama nih ada C-nya lagi. Ini ikatan kovalen. Ini si C nyumbang 1, C yang ini nyumbang ini. Terbentuk ikatan. Ini pemakaian bersama pasangan elektron. Oke. Kalau yang ini nih. Jadi kan dia udah berpasangan. Ini kita sebut dengan pasangan elektron mandiri. Kalau ini kita sebut dengan pasangan elektron ikatan. Oke. Jadi kalau dipakai rame-rame ini kita sebut dengan pasangan elektron ikatan. Kalau yang sendirinya sudah berpasangan kita sebut dengan apa tadi? Mandiri. Pasangan elektron mandiri. Pasangan ya, karena memang udah ada pasangannya. Sudah berpasang-pasangan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutin materinya. Saya mau buka PPT-nya. Kalau tadi ikatan kovalen itu disebabkan karena pemakaian bersama. Yang satu nyumbang elektron seperti H, yang satunya lagi nyumbang elektron Cl. Sama-sama nyumbang untuk digunakan bersama-sama. Nah, ini ada lagi ikatan kovalen. Sebentar. Nah, kalau ini kan si H sama si Cl ini kan sama-sama menyumbang elektron. Untuk digunakan bersama-sama ini kita sebut dengan pasangan elektron ikatan atau pasangan elektron bersama. Nah, ini kita sebut dengan pasangan elektron mandiri. Ini ikatan kovalen. Ada lagi namanya ikatan kovalen koordinasi.
Sama-sama nyumbang, tapi yang disumbang berbeda-beda. Yang satu nyumbang pasangan elektron, pasangan ya, yang satu nyumbang pasangan elektron, jadi nggak sendiri kayak ini nih. Ini kan satu dia terakhir, satu dia terakhir. Ini enggak. Yang dia sumbang sepasang untuk terbentuk ikatan. Sedangkan atom yang lain menyumbang tempat terbentuknya ikatan. Kemarin saya udah bahas tuh, tempat ditemukannya elektron kita sebut apa ya? Orbital. Berarti dalam terbentuknya ikatan yang ini nih, ikatan kovalen ini sama-sama nyumbang, tapi yang disumbang beda. Yang satu pihak menyumbang pasangan elektron bebas, yang satunya lagi menyumbang tempat terbentuknya ikatan. Kita sebut dengan orbital kosong. Gitu ya. Nah, kalau terbentuk ikatan seperti itu, maka ikatan yang terjadi kita sebut ikatan kovalen koordinasi. Jadi syaratnya itu tadi, harus punya pasangan elektron bebas, kemudian satunya lagi menyediakan orbital kosong. Tempat terbentuknya ikatan. Oke, paham? Sampai sini? Paham. Oke, jadi syaratnya cuma 2. Nah, yang bisa menyumbangkan pasangan elektron apa? Contohnya gini. Saya balik lagi. Yang bisa menyumbang pasangan elektron bebas siapa? Nah, contohnya gini. Cl-min. Cl-min ini punya pasangan elektron bebas nih. Yang bisa dia sumbangin. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang bisa dia sumbangkan untuk terbentuknya ikatan. Atau misalnya Br-min. Ini saya kasih lambang ini. Ini ada 4 nih. Ada 4 yang bisa disumbangkan oleh Br. Salah satunya aja dia bisa pakai nih. Nih sepasang yang bisa dia sumbang. Atau misalnya bentuknya kayak gini. H2O. Tuh. O ini, H2O ini bisa menyumbang pasangan elektron bebas untuk berikatan. Ikatan kovalen koordinasi. Ini nih. Atau misalnya OH-min. Nah, ini bisa dia sumbang nih. Untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Oke. Contohnya lagi. Cn-min. Yang nyumbang siapa? C atau N? Pasangan elektronnya. Yang punya pasangan elektron siapa? N. N. Berarti N bisa nyumbang? Iya. Jadi Cm ini bisa menyumbang untuk terbentuknya ikatan kovalen koordinasi. Termasuk OH-min. Contohnya lagi NH3. NH3 nih bentuknya kita kayak gini nih. Ini ada sepasang. Nah, adanya sepasang ini, pasangan elektron di N ini, sehingga bisa menyumbang elektron yang dia punya terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi syaratnya itu harus punya pasangan elektron bebas. Kalau yang ada begini nih, yang sudah berikatan, nah ini nggak bisa lagi dipakai, kan udah berikatan. Yang belum ini di sini nih. Nah, dia belum menemukan pasangannya. Kalau dia mau terbentuk ikatan kovalen bisa, dia sumbangin dah nih. Sumbangin nggak cuma satu, tapi sepasang. Oke, jadi syaratnya itu. Harus punya pasangan elektron bebas.
Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau Ya. tanya. Jadi kalau misalnya ini kan di NH3 nih Bu, kan yang ini N-nya punya elektrovalensi yang bebas tuh 2 sepasang di atas. Kalau misalnya kita tambahin H di atasnya itu termasuk ikatan Ini udah ideal nih Mbak. Udah ideal nih. Ini kan satu, ini udah berpasangan, ini udah berpasangan, udah berpasangan. Nah ini udah berpasangan nih. Tapi kalau dia si NH3 mau membentuk ikatan, bisa. Nah yang nyumbang siapa? Si NH3 dari si N ini. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Nanti saya kasih tahu. Yang jelas dia bisa nyumbang nih lewat pasangan elektron bebas di sini. OH- juga gitu, dia bisa nyumbang. CN juga gitu, bisa nyumbang. H2O, jangan ditanya, bisa juga dia. Nggak cuma yang bermuatan negatif-negatif, yang tidak bermuatan seperti H2O, NH3 itu punya pasangan elektron bebas yang bisa disumbangkan. Gitu. Nanti proses pembentukannya saya kasih tahu setelah ini. Coba ini dulu. Saya kasih gambar. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada yang bisa dia sumbang. Dia berarti menyumbangkan pasangan elektron bebas. Ya. Oke. Halo. Saya lanjutin. Saya pindah ke slide berikutnya. Nih, contohnya yang bisa menyumbang pasangan elektron bebas siapa? I-, Br-, Cl-, NO3-, F-, OH-, H2O, NCS, NH3, NO2, CN, CO. Ini dia bisa menyumbang pasangan elektron bebas. Tadi saya kasih contoh I-, Br- itu kan ada punya pasangan elektron yang bisa dia sumbangin. Oke. Terus yang kedua, atom yang memiliki orbital kosong. Nah, coba kita cek logam golongan transisi. Saya buka tabel susunan periodik. Kenapa jadi begini? Yang namanya logam transisi yang mana ya? Saya mau tanya. Yang namanya logam transisi yang mana ya? Nih, saya mau bukain. Nih. Yang namanya logam transisi yang mana ya? Yang di golongan 3 sampai 12, Ibu. Oke. Jadi di tabel susunan periodik ini ada yang namanya golongan utama. Golongan utama itu yang belakangnya A. 1 nih, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini gas ideal di sini nih posisinya nih. Golongan gas mulia di sini nih. Nah, logam golongan transisi di sini nih. Yang ada BB-nya nih. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, nih, 1B, 2B. Nah, ini logam golongan transisi. Jadi yang ada BB-nya itu kita sebut logam golongan transisi. Contohnya kita ambil Cu. Oke. Coba dibikin dulu deh. Kita ambil nomor atomnya 22 Ti. Coba ditulis. Dan dibikin susunan konfigurasi elektronnya 22 Ti.
Kemudian 25 Mn. Kemudian 27 CO, 29 Cu. Coba dibikin konfigurasi elektronnya. Oh, maaf yang terakhir apa, Bu? Cu. Oh, oke. Udah? Udah. Oke. Yang lainnya? Sudah, Bu. Oke, kita bahas dulu. Saya balik ke whiteboard-nya. Misalnya TI. TI tadi nomor atomnya 22. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 2. 2. Kalau kita gambarin orbital molekulnya, orbital D-nya aja. Orbital D itu punya berapa kamar? 5. 5. Itu 2, 3, 4, 5. Maka kalau TI isinya begini. Ini orbital 3D ini. Karena 2 yang terisi. Oke, kemudian MN. Kan sama tuh. S2, 3D, 5. 5. Jadi kalau kita gambarin rumahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian CO 27. Saya lanjutin aja ya. Berarti 4S2, 3D 7. 3D 7. Jadi kalau kita gambarin ini orbital D ini itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu-satu dulu baru dia berpasangan. Satu lagi CU. CU 29. Berarti 4S2, 3D 9 gitu kan? Mestinya. Tapi dia lebih senang, lebih energinya lebih sederhana kalau 4S1, 3D 10. Jadi bukan dalam bentuk yang atas. Ya, tapi yang di bawah. Jadi kalau kita gambarin orbital D-nya ada 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti yang di CU orbital D-nya terisi penuh. Tapi kalau di CO
Ini ada nih yang tidak berpasangan nih. Ada yang di orbital D, ada di masih sendiri dia, belum berpasangan. Kalau di Mn udah terisi tapi masih sendiri-sendiri. Udah terisi semuanya tapi masih sendiri-sendiri, belum berpasangan. Bahkan di TI ada yang kosong nih. Orbital D ada yang kosong. Orbital D yang kosong ini bisa digunakan untuk terbentuknya ikatan kovalen. Namanya ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena dia bisa menyumbang orbital kosong. Orbital D yang kosong ini bisa digunakan untuk terbentuknya ikatan. Ciri-ciri golongan logam 3D ini memiliki orbital D yang kosong. Akibat dia punya orbital kosong, misalnya di sini nih, dia bisa pindah. Kan energinya sama nih. Dia bisa pindah, dia bisa pindah, dia bisa pindah. Kayak kamu aja. Kamu misalnya punya dana, punya uang buat nginep di hotel eksekutif misalnya. Nah, hotel yang eksekutif itu punya 4 kamar. 4 kamarnya kosong, kamu bisa pindah ke sana. Bisa pindah ke kamar yang ada 4 itu. Pilih mau di mana. Nah, karena punya energi yang sama. Beda misalnya kalau misalnya dia tadinya nginep di hotel yang kelasnya lebih rendah. Mau pindah ke atas berarti harus punya tambah duit lagi. Kalau dia nggak punya duit, dia nggak bisa pindah gitu. Tapi kalau misalnya dia energinya sama seperti ini, dia bisa pindah. Kalau dia pindah, dia menyerap energi. Yang dia serap itu energi sinar tampak. Yang warna-warni itu. Sinar tampak itu visible ya. Kita bisa lihat warna merah, jingga, kuning, dan lain sebagainya. Karena dia menyerap panjang gelombang sinar tampak, setelah menyerap dia akan lepaskan gitu. Jadi nggak ada tuh dia serap semuanya, nggak ada. Jadi suatu saat dia akan berhenti dan dia akan lepaskan energi tersebut. Energi yang dilepaskan energi cahaya tampak juga. Sehingga kebanyakan logam golongan transisi ini berwarna. Makanya banyak ditemukan di batu-batu, karena ini logam ya, dia ada di batu-batuan. Batu-batuan yang mengandung logam golongan transisi ini berwarna semua kebanyakan. Dan banyak digunakan, karena dia berwarna, dia banyak digunakan sebagai pigmen anorganik dalam pembuatan tinta cetak misalnya. Seperti itu. Kenapa? Karena orbital D-nya kosong. Karena orbitalnya kosong, dia bisa pindah. Kalau dia pindah, dia menyerap energi. Energi yang dia serap itu energi cahaya tampak. Sehingga kebanyakan logam golongan transisi berwarna-warni. Sehingga banyak digunakan sebagai pigmen. Pigmen apa? Organik atau anorganik? Anorganik. Anorganik. Oke. Ya, gitu penjelasannya. Jadi orbital D pada golongan transisi bisa dia sumbangkan untuk terbentuknya ikatan. Contohnya, saya ambil misalnya apa ya senyawa yang enak ya? Cu aja. Cu. Nah, ini Cu nih. Cu punya konfigurasi elektron kayak gini nih. Dia punya orbital, tapi udah penuh nih. Yang jelas, semua logam golongan transisi bisa menyumbangkan pasangan elektronnya. Oke. Kan abis 3D berapa, Mas? 4S2, 3D10, abis itu? 4P. 4P. Habis 4P? 5S. 5S. Oke. Ini misalnya atom yang nyumbang elektron itu Cu. Cu itu punya konfigurasi 4S1, 3D10. Nih, seperti di atas tadi. Si Cu itu lebih senang melepaskan 2 buah elektron. Jadi logam golongan transisi itu memiliki banyak elektron valensi.
Nggak cuma satu. Beda sama Cl, sama golongan utama ya, yang AA itu. Elektron valensi si logam golongan transis itu nggak cuma satu. Contoh si Cu. Cu ini lebih prefer, dia bisa menyumbangkan 2 elektron, bisa nyumbangin 4. Nah, yang paling banyak apa? Yang paling banyak dia menyumbangkan 2 buah elektron. Nah, kalau dia menyumbangkan 2 buah elektron, yang hilang yang mana? 1, 2. Dia lepaskan elektron, berarti elektron yang pada kulit keluar. Yang mana ini? Sisinya belakangan. Satu lagi sama yang ini. Oke. Karena dia lebih senang, lebih stabil. Kalau dia melepaskan 2 buah elektron, dia jadi bermuatan apa tadi? Kalau dia melepaskan 2 buah elektron? Positif. Positif. Kalau dia melepaskan 2? Negatif 2. Positif 2. Positif 2. Nah, saya gambarin dulu lah. Kan gini nih. 3D10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dia melepaskan 2 buah elektron, berarti ada 2 yang hilang. Yang mana hilang? Nih yang sebelah kanan. Yang terakhir. Ini sama ini. Jadi bentuknya gimana? Jadi bentuknya gini. Oke. Ya. Karena dia melepaskan 2 buah elektron. Nah, dia mau berikatan misalnya. Berikatan dengan si Cl-. Jadi Cl- ini yang memiliki pasangan elektron bebas. Ini elektron valensinya berapa ini? Bilangan oksidasinya berapa nih? Positif 2. Dari mana? Dari muatannya. Kalau dia CO3+, elektron valensinya berapa? Positif 3. Positif 3. Kalau Ag+, bilang elektron valensinya? Positif 1. Positif. Mn2+, elektron valensinya berapa? Positif 2. Positif 2. Nah, elektron valensi tadi elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, ada lagi yang namanya bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi ini adalah banyaknya elektron yang bisa dia ikat oleh si Cu ini. Kan dia akan mengikat nih. Nah, besarnya bilangan koordinasi ini adalah 2 kali banyaknya elektron valensi. Kalau elektron valensinya 2, berarti bilangan koordinasi si Cu berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Berarti si Cu ini bisa mengikat 4 atom Cl. Artinya apa? Si Cu ini bisa mengikat 4 atom. Itu namanya bilangan koordinasi. Banyaknya elektron yang bisa diikat oleh si atom logamnya ini. Kalau misalnya CO itu elektron valensinya positif 3. Bilangan koordinasinya berapa? 2 kali 3, 6. Artinya si CO ini bisa mengikat 6 buah pasangan elektron. Kalau misalnya Zn ini 2+. Elektron valensinya berapa? 4. 4, Bu. Elektron valensi Plus Plus 2. 2. plus 2. Bilangan koordinasinya 4. 4. Artinya si Zn ini bisa mengikat 4 pasangan elektron. Kalau Ag+, elektron valensinya berapa? 1. 1. Bilangan koordinasinya 2. 2. Artinya si Ag ini bisa mengikat 2 elektron. Kalau Fe2+, bilangan elektron valensinya berapa? Fe2+. 2. Positif 2. Bilangan koordinasinya 4. 4. Oke.
Gitu ya. Nah, oke. Saya hapus ini. Jadi ada yang namanya elektron valensi, ada yang namanya bilangan koordinasi. Oke. Berarti si Cu ini udah 2+ deh. Ada orbital yang penuh semua tapi tidak berpasangan di sini nih. Dia bisa berikatan dengan si Cl ada 4. Jadi dia bisa mengikat 4 buah Cl. Dia harus menyediakan orbital kosong 4 di sini. Si Cu-nya tadi. Oh, oke, kita gambarin. Ini 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Oke. Habis itu 4s2. 4s. Habis itu orbital 4p. Gitu kan? Tuh. Habis 3D 4s. Habis 4s 4p. Oke. Cl menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Sepasang. Si Cu bisa mengikat 4 buah elektron. Berarti si Cu ini menyediakan 4 orbital. 1, 2, 3. Untuk ditempati oleh pasangan elektron si Cl-. Ini pasangan elektron dari si Cl. Kita tulis Cl-, Cl-, Cl-. Ada 4 Cl yang bisa diikat oleh si Cu. Jadi senyawa yang dihasilkan adalah Cu Cl4. Di mana si Cu ini menyediakan orbital kosong di 4s sama 4p. Si Cl-nya ini menyumbangkan pasangan elektron bebas yang dia punya untuk terbentuknya ikatan kovalen koordinasi. Sampai sini paham nggak? Paham. Nah. Contohnya lagi misalnya Mn. Mn ya, mana sih Mn? Nih, Mn. Mn ini elektron valen dia jadi Mn2+. Elektron valensinya berapa? +2. Bilangan koordinasinya berapa? 4. 4. Jadi kalau kita gambarin ini 3D5 ya, dia terisi penuh. Saya pindah. Ini Mn. Orbital D-nya terisi semua. Dia lebih senang melepaskan 2 buah elektron. Kalau dia lepasin elektron, jadi gimana? 2 buah elektron. Yang lepas ini, yang belakangan. Kan kita ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang lepas yang ini. Ada 2 buah. Jadi bentuknya gini. Karena dia melepaskan 2 buah elektron. Ini Mn. Kalau jadi Mn2+, berarti dia melepaskan 2 buah elektron dong. Yang mana? Yang ini nih. Berarti ada kosong di sini nih. Karena bilangan oksidasi atau elektron valensinya positif 2, koordinasinya tadi berapa? 4. Ini 3D, ini 4S. Ada lagi 4P di bawah. Ngisinya dari mana? Dari sini. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi Mn misalnya sama Cl. Cl-nya masuk sini. Mn Cl4.
Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau CO coba. CO ini mana tadi? Oh, CO belum ya? Oh, CO udah nih. 4S2 3D7. Ini orbital D-nya 1, 2, 3, 4, 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si CO ini lebih senang melepaskan 3 buah elektronnya. Jadi elektron valensi si CO berapa? 6. Plus 3. Elektron 3. valensi positif 3. Bilangan koordinasinya? 6. 6. Nah, artinya si CO ini bisa mengikat berapa elektron? Artinya angka 6 ini si CO bisa berikatan atau bisa menyumbang orbital sebanyak 6 buah. Oke. Ya. Paham? Kalau kita bikin mana nih? Wah, penuh gambarnya. Pindah aja lah saya. Sini. Ampun deh. CO. Tadi apa? 4 3D berapa? 3D7. 3D7 gitu ya? Diisi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia lebih senang melepaskan 3 buah elektron yang dia punya. Kalau dia lepasin 3, berarti yang hilang yang ini. 1, 2, 3. Jadi dimulai dari yang terakhir diisi lah. Berarti kan tadi kan isi 1-1 nih. Coba perhatiin. Kan isinya gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ganti. 6, 7. Dia bisa melepaskan 3 buah elektron. Kalau dia lepasin 3 buah elektron, mulai dari sini nih. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi orbitalnya apa? Jadi gimana? Nah. Kan hilang 3. 1, 2, 3. Oke. Kalau bilangan elektron valensinya positif 3, bilangan koordinasinya tadi berapa? 6. 6. Artinya si CO ini bisa menyediakan orbital kosong ada 6. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini 3D, ini 4S, ini 4T. Ada lagi 4D. Oke. Nih, kosong. Bisa diisi oleh si kita mau misalnya ikatannya sama si yang gampang CL aja lah gitu. Ada 6.
si Cl-nya bisa isi. Biasanya sih dia dari yang kosong di sini bisa diisi. Tapi bisa juga dia ngisi dari tempat yang baru ini. Di 4S, 4P yang kosong ini. Bisa muncul di sini nih yang kosong di D, atau bisa dari sini. Nah, bisa muncul di D ini, bisa diisi di sini bisa. Kalau ligannya itu ligan kuat. Nanti saya ajarin. Nah, kalau pakai Cl, dia nggak nongol di sini. Tapi Cl-nya lebih senang ngisi di sini nih. Ada berapa tadi? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cl-nya ngisi sini nih. Jadi senyawa yang terbentuk CO, Cl, 6. Oke. Ada yang mau ditanyain? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Yang itu, yang bilangan koordinasinya itu kan jadi bisa tahu berapa tempat yang bisa tempatin, Bu. Itu harus kali 2, Bu, itu. Iya. Umumnya ya. Bilangan koordinasi itu kita sebut bilangan oksidasi sekunder. Nah, kayak gini nih kan bilangan oksidasi primernya positif 3 nih. Bilangan koordinasi atau oksidasi sekundernya dikali 2. 2 kali 3 berapa? 6. Gitu, Mas. Oke, Bu, paham, Bu. Oke. Kalau misalnya Zn itu positif 2. Dia melepaskan 2 buah elektron. Berarti bilangan elektron valensinya berapa? Zn. Saya tulis aja di bawah sini. Zn. Kalau jadi Zn 2 plus, elektron valensinya berapa? Plus 2. Bilangan elektron valensi itu bilangan oksidasi. Kalau bilangan koordinasinya? 4. Coba kita gambar. Zn ini nomor atomnya berapa Zn? 30. Coba kita gambar. Ini kalau nggak tahu tanya ya. Zn 30. Berarti kalau kita gambarin 3D berapa nih? 4S2, 3D 10. 10. Berarti orbital S isi penuh, orbital D isi penuh. Ini 4S-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Zn ini lebih senang melepaskan 2 buah elektron yang dia punya. Jadi Zn 12. Ini 3D, ini 4S. Yang dia lepas yang mana? Yang 4S. Yang 4S. Berapa yang bisa dia lepas? 2. 2. Berarti S-nya kosong. Satu, 2, 3. Oke. Nih. Ini 3D. Ini 4S. Oke. Misalnya dia sama NH3. Kalau bilangan elektron valensi positif 2, bilangan koordinasi tadi berapa? 4. 4. Berarti NH3 bisa menyumbangkan pasangan elektron masuknya di orbital yang keberapa? 4S. 4S. 1, 2, 3, 4. Misalnya NH3 di sini. Senyawanya jadi Zn
NH3 berapa? 4. Yang kita Empat. riset 4. Ibu mau nanya, Ya, itu berarti NH-nya tuh harus sesuai sama koordinasi itu, Bu? 4. benar. Jadi tergantung dari banyaknya si Zn ini bisa menyumbangkan orbitalnya berapa banyak, Bu. Ya kan? Kalau dia positif 2, berarti paling banyak dia menyediakan orbital kosong 4 untuk terbentuk ikatan. Oke, kalau dia misalnya dia valensinya positif 1, ya bilangan koordinasinya 2. Dia cuma bisa nyediain 2 orbital kosong. Oke, Bu. Oke. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Coba kita bahas Fe. Coba kita pindah kemari. Bikin dulu tapi ya konfigurasi elektronnya. Kalau nggak tahu nanya sekarang, nanti bingung ya. Fe nomor atomnya berapa? 26. 26. Terus coba lagi Zn udah, Co udah, Fe, Ag. Ag berapa Ag? Ag 47. Oke. Bikin konfigurasi elektronnya. Si Fe ini lebih senang melepaskan 2 buah elektron. Ya. Jadi elektron valensinya berapa? Plus 2. Plus 2. Bilangan koordinasinya? 4. Plus 4. Si Ag ini lebih senang melepaskan 1 buah elektron. Elektron valensinya berapa? Plus 1. Bilangan koordinasinya? 2. 2. Oke. Coba gambarin orbital terbentuknya ikatan kovalen koordinasi antara Fe dengan Ag yang berikatan dengan Cl- aja lah. Oke. Si Fe nyumbang orbital yang mana, berapa yang dia sumbangi, kemudian begitu juga dengan Ag. Coba dikerjain dulu.
Coba kita gambarin konfigurasi si Fe dulu. Fe 27. Berarti 3D 7 lah. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu? Ya, Bu. Oke. 26 Bu. FE. Kenapa? 26. 20. Kenapa? 26 Bu. FE. Oh, 26 ya? Oh, maaf. Oh, 26 salah ini. Berarti 3D 6 ya? Iya. Berarti ini hilang. Gitu? Iya. Oke. Dia lebih senang tadi melepaskan 2 buah elektron jadi Fe2+. Kalau jadi Fe2+, yang hilang yang mana? Berarti kan yang hilang yang ini. 1 sama ini. Ya? Betul? Betul. Ini. Oke. Berarti tinggal oke. Nah, karena dia jadi Fe2+, bilangan koordinasinya berapa? 4. 4. Dia bisa menyumbangkan berapa tempat? 4. Ini 3D, ini 4S, ini 4D. Ada 4 elektron yang bisa disumbang. Dia berikatan sama apa tadi? Cl. Berarti Cl-nya lebih prefer masuk kemari dulu nih. Ada nggak yang bisa masuk ke sini? Ada. Tapi ligannya ligan kuat. Ntar saya jelasin. Tapi kalau ligannya seperti si Cl, masuknya dari sini nih. Jadi di ruangan yang lain. Di orbital S. 1, 2, 3, 4. Ini Cl-nya di sini. Jadi senyawanya Fe, Cl, 4. 4. Ini menunjukkan bahwa si Fe ini bertindak untuk menyediakan orbital kosong tempat terbentuknya ikatan, sedangkan si Cl-nya menyumbangkan pasangan elektron bebas. Contohnya lagi Ag. Ag 47. Konfigurasi elektron terakhir aja. Berapa? 5S1. 5S1. Sebelumnya 4D10. 4D10. Berarti orbital D-nya terisi penuh, tinggal 5S. Ada 1. Dia lebih senang melepaskan 1 buah elektron. Aku di 5S. Kalau dia lepasin 1 buah elektron, kosong nih S-nya. Gitu kan? Ini 5S. Si Ag ini karena dia punya 1 buah elektron valensi 1, bilangan koordinasinya berapa? 2. Berarti dia nyediain orbital kosong 2. 1, 2. Misalnya dia berikatan sama si Zn lah. Si Zn. Sama NH3. 1, 2. Ini NH3-nya. Jadi senyawanya apa? Ag, NH3, berapa? Berapa NH3 yang bisa diikat? 2. 2. Gitu ya.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang positif 3 tadi, apa unsurnya tadi? Yang positif 3? CO ya, Bu. CO. Satu lagi yang positif 3, yang elektron valensinya positif 3 itu CR. Jadi CR, CO, ini elektron valensinya positif 3. Bilangan koordinasinya? 6. Kalau Zn, Cu, Fe, Mn, Ti, vanadium, kemudian apa lagi tuh? Yang lain lah gitu. Ini positif 2. Yang 3 ini, yang positif 3 cuma Cr sama Co. Yang lain positif 2. Sama 1 Ag+. Nah, ini positif 1. Yang lainnya positif 2. Kan tinggal ngapalin CrCu aja yang positif 3. Ag-nya positif 1. Yang lainnya positif 2. Logam golongan transisi yang ini nih. Ini doang yang positif 3. CO sama Cr. Cr di mana nih? Krom. CO. Nih, di sini nih. CO sama Cr yang positif. Yang lainnya positif 2. Kecuali Ag. Ag itu positif 1. Gitu ya. Ini tanya. Ya. Kan kalau di AG kan tadi yang dihilangin orbitalnya tuh yang di 5S ya, Bu ya. 5. Yang Ibu sebelumnya contoh-contohin tuh meskipun ada S di belakangnya, tapi yang dihilangin itu tetap orbital yang itu kok beda ya, Bu? Mbak, maaf. Ini kayak sinyal saya kurang bagus ya. Suara Mbak putus, Mbak. Ya, kan kalau misalnya di AG kan tadi orbital yang dihilangin tuh yang S kan, Bu ya, yang 5S tuh. Tapi kalau misalnya di contoh-contoh Ibu sebelumnya, yang dihilangin itu tuh yang ada di orbital D. Itu kenapa beda ya, Bu? Padahal kan sebelum di contoh sebelumnya juga ada orbital S sebelum D gitu. Mana? Coba lihat. Yang mana, Mbak? Kan elektron yang terdapat pada kulit terluar. Yang hilang pada kulit terluar. Kalau yang kulit terluarnya 4D, yang 4D yang hilang duluan. Kebetulan di elektron di AG yang terluarnya kan 5S. Yang lain di elektron terluarnya iya. Mbak, halo Mbak. Kayak misalnya di CO Ibu. Kan waktu di CO kan itu bentar. 3D itu kan, Bu ya. Yang Sebentar. juga. Ada ya? Yang mana Mbak? Yang di CO misalnya. Di CO kan itu ada 4S. 4S2, 4S1 ke 3D. 4S2 sama 3D7. Nah, itu kan ada kulit telur itu 4S tuh, Bu. Tapi tadi di sebelumnya di contoh Ibu itu yang di CO itu tuh yang hilang tuh di 7, yang di orbital D-nya, Bu. Sebentar. Saya buka dulu. Oke. Mana Mbak? Gimana? Di CO tuh, Bu. Kan di CO tuh ada, harusnya kan sebelum 3D ada 4S tuh, ya kan? Di CO berarti, bentar. CO gimana tadi? Kan di CO itu ada 4S. 4S2, 3D, 7. Nah, itu yang
orbitalnya yang 3D kan Bu ya. Terus tapi kalau yang di AG itu yang hilang tuh yang bagian S, bukan yang bagian D. Bentar. Oh, lupa Mbak. Ada 4 SC ya? Iya Bu. Oke. Ini 3D, 4S. Hilangnya 3. Bener Mbak. Maaf. Saya nggak nulis ada S di situ sih. Ganti dulu ya. Ganti dulu. Tapi dia COCl6. Nah, saya hilangin dulu. Ini salah ya. Karena 4S tadi lupa ditulis. Hilang 3 kan? Hilang 3 dari mana? Dari S. Lupa. Ini. Hilang 3. Berarti 1, 2, 3. Nih. Ya. Oke. Kan 3. 1, 2. Sama yang biru ini 1. Yang belakangan. Oke. Saya gambar lagi. Jadi tinggal gitu. Ya. Ini 3D, ini 4S, ini 4P. Ada lagi 4D. Oke. Dia nyumbang berapa orbital yang bisa disumbang? Kalau ini positif 3? 6. 6. Berarti saya masukin lagi di CL 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang benar gini. Jadi senyawanya COCl6. Tapi isinya dimulai dari S1, P-nya 3, D-nya 2. Jadi SP3, D2. Oke. Gitu ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau Ya. nanya, kalau misalkan buat tahu dia melepas atau mendapatkan elektronnya berapa itu dari yang elektron valensinya biar oktet atau duplet atau biar yang kamarnya penuh gitu ya Bu? Sebenarnya sih tadi saya bilang yang namanya unsur logam golongan transisi itu punya lebih dari 1 elektron valensi, punya lebih dari 1 bilangan oksidasi. Jadi kalau belajar bilangan oksidasi, saya buka sebentar. Reaksi redoks. Yeah. Nah ini. Nah, nih. Logam golongan transisi itu sudah terlihatkah? Sudah Bu. Nah, logam golongan transisi itu memiliki bilangan oksidasi atau elektron valensi lebih dari 1.
Ini kenapa bisa begini tadi? Karena orbital D-nya tidak terisi penuh. Dia lebih senang menyumbangkan elektron yang dia punya. Tapi ada yang lebih stabil. Ada yang lebih stabil. Contohnya kayak gini, misalnya si Fe. Fe ini punya, sebenarnya dia punya 3 nih. 2+, 3+, sama positif 4. Nah, yang stabil yang mana? Positif 2. Dia akan melepaskan 2 orbital yang dia punya. Seperti AU. AU itu punya positif 1 sama positif. Jadi yang positif 3 itu CO, CR, sama AU. Sorry. Tadi kan CO sama CR, satu lagi AU. AU itu positif 3 yang paling banyak. Dia punya positif 1 tapi sedikit. Yang banyak tuh positif 3. Seperti misalnya SN. SN itu ada positif 2, ada positif 4. Lebih banyak stabil ya positif 2. Termasuk PB. PB itu ada positif 2, positif. Yang paling banyak apa? PB positif 2. Nah, ini sebenarnya sih di bilangan oksidasi ya, Mbak. Jadi kebanyakan memang bilangan oksidasi logam golongan transisi lebih dari 1. Ini yang kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya orbital elektron yang terdapat pada orbital D yang tidak terisi penuh. Dia mau dia sumbang terserah dia. Dia bisa nyumbang 1, dia bisa nyumbang 4. Tapi dalam kondisi stabil yang mana? Yang paling banyak. Nah, rata-rata sih di positif 2. Yang positif 3 cuma CO, CR, sama AU. Yang positif 1 cuma si AG+. Gitu ya, Mbak? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jupri. Halo, Jupri. Kabur Jupri mah udah angkat tangan dia udah. Iya, Bu, ada apa, Bu? Gimana? Do you understand? Iya, Bu, paham, Bu. Oh, paham. Yang lainnya gimana? Paham. Oke. Mbak Tiara, Mas Ilham, Mbak Afnita, Uni Afnita. Paham, Bu. Oke. Ada yang belum paham? Angkat tangan mendingan deh. Biar saya jelasin lagi. Coba latihan soal. Saya pengen tahu. Oke. Coba gambarkan konfigurasi elektron antara CR itu bilangan oksidasi positif 3 sama Cl-. Selanjutnya antara vanadium Fe dengan Sn aja dah. Sn dengan Cl. CR itu bilangan oksidasi positif 3, bilangan koordinasinya berapa? 6. Kalau Sn positif 2, dia lepaskan 2 elektron, bilangan koordinasinya 4. Oke. Dah, ada yang mau dikerjain dulu buat latihan soal hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutin minggu depan ya. Saya harus berangkat ke kampus ini karena ada rapat di kampus nanti. Ya, saya lanjutin minggu depan. Minggu depan saya mau kasih kuis persamaan reaksi.
Saya minta waktunya sekitar setengah jam. Kita adain kuis dulu. Abis itu baru saya jelasin bilangan apa namanya tadi? Ikatan kovalen koordinasinya. Ya. Oke? Oke. Oke, mohon maaf kuliahnya harus saya percepat. Harus saya gabungin juga lah. Karena nggak ada jam penggantinya lah. Jadwal saya minggu ini padat banget. Kalau gitu mohon maaf saya percepat kuliahnya, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Tolong dikerjakan latihan soalnya tadi. Nggak usah dikumpulin lah. Kita lanjutin minggu depan. Sehat-sehat semuanya ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya live dulu ya.